Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Alhamdulillah, semoga kalian selalu tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, muatan PPKN. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Pancasila dari bab atau tema 4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila berikutnya yang akan kita bahas adalah sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Sila keempat menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh sehari-hari, sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat yaitu: yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga yang lain. Dan yang keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat. Masih ingat kan tadi dengan makna sila keempat? Berikut contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kita ambil beberapa contoh. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Sikap yang tidak sesuai, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat memilih ketua kelas. Sikap yang sesuai selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga yang lain. Sikap tidak sesuainya, saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri, tanpa memperhatikan pendapat dari orang lain. Sikap yang sesuai selanjutnya yaitu menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sifat yang tidak sesuai, memaksa teman atau anggota lain untuk mengikuti pendapatnya. Selanjutnya, sikap yang sesuai yaitu lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sebaliknya, sikap yang tidak sesuai, melanggar peraturan yang telah dibuat. Sikap yang sesuai, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sikap yang tidak sesuai, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan kepada orang lain. Sikap yang sesuai terakhir nomor 6, memutuskan sesuatu secara demokratis, jadi mempertimbangkan pendapat orang lain. Sedangkan sikap yang tidak sesuai, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga yang lain. Bahasan selanjutnya masih dengan sila keempat, kita akan membahas mengenai sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan memiliki nilai-nilai untuk diteladani. Pengamalan sila pada Pancasila juga dapat tercermin dari sikap kepahlawanan. Berikut ini contoh-contoh nilai kepahlawanan sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama yaitu jujur dan tekun.
Pengamalannya, kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian, menyampaikan apa adanya. Karena kita adalah orang Muslim yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian, nilai kepahlawanan yang kedua, cinta tanah air. Belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Sikap yang ketiga, nilainya pantang menyerah dan disiplin. Pengamalannya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nilai yang keempat yaitu rela berkorban. Contohnya, menolong orang dengan tulus dan ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nilai yang kelima, kerja keras. Contohnya, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Nah, itu tadi bahasan mengenai sila keempat. Kita akan membahas mengenai sila kelima, hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan pedoman bagi Indonesia bagi bangsa Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang penting. Simbol sila Pancasila juga memiliki arti. Seperti sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Pangan maksudnya adalah kebutuhan makanan dan sandang adalah kebutuhan pakaian. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu tadi makanan dan pakaian dan lain sebagainya. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu yang pertama, adil terhadap semua teman. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima, contohnya yaitu bergotong royong demi kepentingan bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Pahlawan memiliki jiwa patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, jadi membela bangsa Indonesia. Sebagai siswa yang baik, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila seperti beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, seorang pahlawan harus bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Contoh kedua, seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Yang ketiga, seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, jadi mendahulukan kepentingan umum. Yang keempat, seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Dan yang kelima, pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Sikap-sikap pahlawanan tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang mudah kita lakukan yaitu dengan berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui sikap-sikap yang kita lakukan. Berikut contohnya. Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing mencerminkan sila pertama Pancasila. Yang kedua, menghargai sesama tidak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran serta keadilan mencerminkan sila kedua. Yang ketiga, cinta dan rela berkorban untuk tanah air mencerminkan sila ketiga Pancasila.
Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat mencerminkan sila keempat Pancasila. Dan yang kelima, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, dan bekerja keras mencerminkan sila kelima Pancasila. Berikutnya kita akan membahas sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa. Oleh karena itu, sebaiknya sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita akan bahas satu persatu. Sila pertama merupakan pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Contoh sikapnya yaitu taat menjalankan ibadah, kemudian menghormati hak umat beragama lain dalam beribadah. Sila yang kedua yaitu menjadi pedoman perilaku terhadap sesama manusia. Contohnya yaitu kita harus memiliki sikap tenggang rasa dan menghormati hak orang lain. Sila yang ketiga merupakan pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Sikapnya yaitu menghargai produk buatan bangsa sendiri dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sila keempat merupakan pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikapnya, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan mengembangkan sikap demokratis. Sila yang kelima yaitu memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Contoh sikapnya, menghargai hasil karya orang lain dan juga membantu korban bencana alam. Dan bahasan yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila atau cerminan tanggung jawab sosial. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberi pedoman agar kita selalu berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita pun juga harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi karena kita memiliki tanggung jawab sosial. Berikut ini cerminan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, tidak melakukan pemborosan air. Yang ketiga, bergotong royong menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Yang keempat, melaksanakan kerja bakti lingkungan dengan suasana kekeluargaan. Dan yang kelima, bekerja sama menciptakan kehidupan yang aman bagi semua orang. Itu tadi bahasan muatan PPKN mengenai sila keempat dan sila kelima. Materi PPKN sudah selesai. Kalian bisa mengerjakan kuis berikut ini dengan menuliskan jawabannya di buku tulis. Sekian video kali ini, banyak salah dan sudah mohon maaf. Kita tutup. Haya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.